Setiap orang yang masuk hadirat Allah pasti hidupnya akan diubahkan. Bicara darah Yesus bicara tentang apa? Bicara tentang ekspresi daripada kasih Allah. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan ia telah dikuburkan. Ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ekspresi terbesar dari kasih Allah kepada kita adalah apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Paulus dia tulis 3 hal: iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar dari 3 kekuatan ini adalah apa? Kasih. Setiap kali kita berkata, basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan, basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pada saat itu saudara sedang menerima yang namanya apa? Pencurahan urapan kasih Allah. Kuasa darah memberikan segala kebutuhan kita untuk menjalani kehidupan berkemenangan. 4 hal. Pertama tentang penebusan. Kita menerima penebusan dan pengampunan dosa melalui darah Yesus. Bicara darah Yesus, bicara apa? Kasih Yesus. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berkata begini, jika kamu mau diampuni dosamu, jika kamu mau diselamatkan dari penghukuman kekal api neraka, maka darah harus dicurahkan. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Darah adalah harga yang harus dibayar untuk penebusan dan pengampunan dosa. Dan harga penebusan dosa dari manusia adalah apa? Darah Kristus. Yang kedua, saudara, darah Yesus. Saudara dan saya bisa menerima persekutuan. Kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Saudara dan saya bisa masuk hadirat Allah. Oleh karena apa? Darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dosa memisahkan Adam dari persekutuan yang berharga ini, saudaraku. Dan persekutuan itu hanya bisa dipulihkan kembali melalui apa? Darah Yesus. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 19 katakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Ketika saudara bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru sama cara pribadi, kita memiliki persekutuan, persahabatan dengan Tuhan. Kita dikenal sebagai siapa? Ini sahabat Allah. Yang ketiga, darah. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, kita bisa menerima mujizat kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus, saudaraku, dicambuk oleh para tentara Romawi dengan menggunakan cambuk bercabang. Setiap cambuk kan ujungnya itu memiliki bola-bola besi yang berduri tajam. Setiap cambukan, saudara, itu dihujamkan, des, lalu ditarik kembali, saudara. Maka keluar yang namanya darah dan potongan-potongan daging yang tercambik. Betapa hebatnya penderitaan Yesus. Dia berdarah-darah. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh darah Yesus. Yang keempat, kita menerima perlindungan Tuhan melalui apa? Darah Yesus. Jadi darah Yesus memiliki kuasa tidak terbatas dan tidak pernah berakhir untuk melindungi saudara. Kita bisa menggunakan, saudara, darah Yesus ke atas pintu-pintu kehidupan kita dengan iman.